Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Yuwantono. Saya dari kelas 93. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang Wali Songo, yaitu Sunan Giri, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Yang pertama, Sunan Giri. Sunan Giri lahir dari ayah Syekh Maulana Ishaq dan ibu Dewi Sirkadadu. Sebelum pergi, Maulana berpesan kepada Dewi, yang pada saat itu keadaannya hamil 7 bulan. Bila anaknya nanti lahir, diberi nama Raden Paku. Tapi sayangnya, anaknya dibuang ke laut oleh kakeknya dan ditemukan oleh Ageng Pinati, pemilik kapal. Lalu diberi nama Joko Samudra. Lalu ia belajar di Padepokan Sunan Ampel. Setelah itu ia membangun pesantren di daerah Sido Mukti dengan nama Sunan Giri. Selain itu, ia juga mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Giri Kendaran. Nama lain Sunan Giri adalah Raden Paku Joko Samudra. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Giri adalah menciptakan lagu anak-anak dan permainan, keteladanan dalam bidang politik, serta peran Sunan Giri yang membangun masjid dan pesantren. Pusat penyebaran dari dakwah yaitu di daerah Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang kedua, Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga yang terkenal dengan ilmu yang sakti dan pencipta Tebang Sinung dan Kinafi. Kinafi yang artinya dakwah yang menekankan pada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Wilayah dakwahnya adalah daerah terpencil beliau, yaitu di Kudus, Pati, dan sekitar Gunung Muria. Beliau mengajak rakyat jelata untuk bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Cara dakwahnya dengan kesenian dan tidak memaksa. Dia menciptakan kembang Jowo, sifat teladan toleran terhadap berbagai masalah, memberi solusi untuk masalah yang rumit berbaur dengan rakyat yang kecil. Makam Sunan Muria berada di puncak gunung utara kota Kudus. Benda peninggalan yaitu pelona kuda dan air gentong. Yang ketiga, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra kedua Sunan Ampel. Sunan Ampel terkenal dengan kecerdasannya. Beliau menyebarkan agama di desa Jelak dengan cara membangun pesantren, suro. Metode dakwah Sunan Derajat menjadi bagian terpenting dalam masyarakat, mengayomi masyarakat, memberantas kemiskinan rakyat dengan kearifan dan kebijakan, melalui kesenian tradisional dan lewat pitutur atau ucapan sosial. Ajaran yang terkenal adalah 7 Septangga. Makamnya Sunan Derajat berada di Komplek Gunung Derajat. Benda peninggalannya di museum yaitu alat gamelan. Dan pusat penyebaran dakwah beliau adalah di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andira Ridwan, kelas 93, guru mata pelajaran Pak David. Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel adalah para bapak wali. Dari tangannya lahir para pendakwa Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya, dan nama Ampel atau Apel Denta itu dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, sebuah tempat dekat Surabaya. Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan anak Sunan Ampel yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Lahirnya di tanggal 1465 Masehi dari seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, ia berkenalan untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Di sana ia mendirikan Masjid Sangkaldaha. Ia kemudian menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, sekitar 15 km timur kota Rembang. Di desa itu ia membangun tempat persujudan atau zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Waktu Layar. Ia kemudian dikenal pula sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak dan bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun demikian, Sunan Bonang tak pernah menghentikan kebiasaan untuk berkelana ke daerah-daerah yang sangat sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Maulida dari kelas 93, guru mata pelajaran Pak David. Sunan Kudus.
Nama lengkapnya adalah Said Ja'far Shodiq Azmat Khan. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriyah di Blora. Ayahnya adalah Sunan Utsman atau Sunan Ngudung dan ibunya adalah Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Saat Sunan Ngudung gugur dalam pertempuran, kemudian Sunan Kudus menggantikan posisi ayahnya. Sunan Kudus dapat membuktikan kehebatannya berperang melawan Majapahit. Setelah kesuksesannya melawan Majapahit, Sunan Kudus diberi kewenangan untuk bebas melakukan apa saja sebagai hadiah. Sunan Kudus menggunakan kesempatan ini untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha serta toleran terhadap budaya sekitar. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, lahir pada tahun 1450 Masehi di Majapahit dengan nama Raden Said. Ia adalah putra dari Tumenggung Wilatigda dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Adapun nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Menurut cerita sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang kaya. Lalu, hasil rampokannya ia berikan kepada orang miskin. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang, karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas. Ia merampas tongkat itu. Katanya hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari, akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberikan pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memakai media kesenian dalam masuknya Islam ke Indonesia. Ia menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian cerita wayang diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi disisipkan ajaran dan nama pahlawan Islam. Sunan Kalijaga meninggal di Demak 1513 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shalana Siwawijaya dari kelas 93. Sunan Gunung Jati Maulana Al-Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri di Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Lana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Syarif Hidayatullah penyebar Islam terbesar di Jawa Barat. Mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir, ia sempat berkelana ke berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pangkuwati. Dengan demikian, Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Dalam dakwah,
Ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang luas. Dalam menyebarkan agama Islam dan memimpin, beliau menggunakan berbagai strategi dalam berbagai bidang. Alhasil, Cirebon mampu menjadi pusat dakwah Islam kedua setelah Demak. Setelah itu, Cirebon berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Jawa Barat. Sunan Gresik atau dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim adalah nama seorang wali songo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dikatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia. Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Maulana Ishaq disebut sebagai anak dari Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro. Syekh Maulana Ishaq disebut menjadi ulama terkenal di Samudra Pasai. Setelah selesai membangun dan menatap pondokan tempat belajar agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, di Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo. Sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucian, Manyar. Sekian penjelasan dari saya tentang Sunan Gunung Jati dan Sunan Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.